Bab 726, Surat Perang. Julian meminta Taraf untuk datang ke Kyoto. Itu karena dia mengetahui keberadaan kamar dagang Dadong. Dia ingin membentuk kamar dagang untuk menghadapi kamar dagang Dadong dan mengambil kembali kendali ekonomi Daxia dari kamar dagang Dadong. Di zaman sekarang ini, memiliki uang berarti segalanya. Jika Anda punya uang, Anda bisa mengendalikan segalanya. Taraf sangat aktif selama ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan bayangan itu, Raja pun mulai berpikir. Saat ini, dia semakin tidak bisa melihat melalui Julian. Julian tampak acuh tak acuh terhadap tahta, tetapi semua yang dia lakukan adalah membuka jalan baginya untuk naik tahta. Dia dengan lembut menyentuh pelipisnya. Sekarang dia tidak tahu apakah dia harus mempercayai Julian atau tidak. Bayangan, katakan padaku, apa yang ingin dilakukan Julian? Dia tidak peduli dengan posisi raja dan tidak tertarik untuk mengambil alih Daxia, tapi dia telah melakukan begitu banyak hal. Semua yang dia lakukan sepertinya demi dia. Bayangan, selain Taraf, ada juga Evelyn. Berbicara tentang Evelyn, Raja tampak serius. Evelyn sangat luar biasa. Dia hanya diadopsi oleh keluarga Visser, tetapi sekarang dia telah mengambil posisi kepala keluarga Visser, dan dia masih duduk dengan kokoh, meyakinkan keluarga Visser. Selama periode ini, Evelyn telah banyak hal yang dilakukan secara diam-diam. Salah satunya adalah Evelyn dan yang lainnya adalah Taraf. Keduanya adalah orang-orang di sekitar Julian. Shadow menjawab, saya hanya berpikir Julian tidak memiliki niat baik. Jika tidak, mengapa dia begitu gigih melakukan semua ini? Menurut tebakan saya, bahkan jika Julian tidak menjadi raja, dia tetap ingin kendalikan Daxia. Di tangannya, dia secara pribadi akan membina seorang raja. Raja berkata, kalau begitu, bukankah sama dengan Tuan Jersey? Mungkin akan berbeda. Shadow berpikir sejenak dan berkata, setidaknya sekarang Julian ingin menghancurkan hubungan rumit di Kyoto, ingin membongkar kamar dagang Dadong, dan ingin membuat Jersey tersandung. Sekarang kita hanya dapat mengambil satu langkah pada satu waktu. Raja berdiri dan berkata dengan cemas, saya benar-benar tidak ingin raja yang baru dikendalikan oleh orang lain setelah dia menjabat seperti boneka lagi. Karena itu, dia meninggalkan istana raja. Karena dia masih ada rapat yang harus diadakan. Alasan mengapa dia tidak pergi lebih awal adalah karena dia tahu Julian telah kembali. Mengetahui bahwa Julian pasti akan datang kepadanya setelah kembali ke Kyoto untuk menanyakan tentang jiwa militer, dia secara khusus menunggu Julian. Setelah Julian meninggalkan istana kerajaan, dia kembali ke halaman tempat Sarah berada. Menurut pemikirannya sebelumnya, dia berencana untuk mulai membereskan hubungan rumit di Kyoto setelah kembali dari Great Eagle. Namun kini semangat militer muncul. Pemimpin semangat militer adalah Roger, orang yang tidak segan-segan menyerang Mark demi ramuan batin penyu. Semangat militer tampaknya menghentikannya. Sekarang dia tidak bisa bertindak gegabah. Panglima Langit, ini dia. Suara pengemudi membuyarkan lamunan Julian. Julian bereaksi, keluar dari mobil dan memasuki halaman. Begitu mereka memasuki halaman, mereka melihat Sarah berdiri di halaman, memegang pedang kayu dan menggerakkan tangan perlahan. Ketika dia melihat Julian kembali, dia segera menjatuhkan pedang kayunya dan berjalan mendekat. Dengan senyuman di wajahnya yang cantik, dia mengatur pakaiannya dan bertanya sambil tersenyum, apakah semuanya baik-baik saja. Julian mengangguk dan berkata, saya telah bertemu raja, dan sekarang saya yakin bahwa orang di balik semangat militer adalah Jersey. Sekarang saya benar-benar dibatasi dan tidak tahu bagaimana harus bertindak. Sarah menghibur, jangan terburu-buru, luangkan waktumu, masih ada waktu. Dia menarik Julian ke dalam rumah. Di dalam rumah, Julian terus merokok. Sarah duduk di samping dan memandang Julian yang tampak sedih, merasa tidak nyaman di hatinya. Dia masih belum cukup kuat dan tidak bisa sepenuhnya membantu Julian menyelesaikan semua masalahnya. Suami. Dia mendekati Julian, berdiri di sampingnya, memegang tangannya, meringkuk di bahunya, dan berbisik, jangan cemas, jalan harus dilalui selangkah demi selangkah. Saya hanya khawatir. Julian menghela nafas, situasi saat ini terlalu kacau. Semua jenis kekuatan telah menyerah, dan semangat militer lain telah muncul. Saya benar-benar tidak tahu apa yang harus saya lakukan selanjutnya, saya tidak tahu bagaimana memulainya. Saya juga khawatir. Setelah saya memecahkan situasi, saya tidak bisa menghadapinya. Pasti ada jalan. Sarah memegang tangan Julian dengan erat. Saat ini, bel pintu berbunyi. Aku akan membuka pintunya. Sarah berdiri, keluar kamar, datang ke halaman, dan membuka pintu ke halaman. Di luar halaman, seorang pria aneh berdiri. Siapa yang kamu cari? Sarah memandang pria aneh di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Pria aneh itu mungkin berusia 40-an. Dia mengenakan pakaian yang sangat biasa. Dia tampak seperti pekerja migran. Apa ini? Sarah menerimanya dengan ragu. Pria aneh itu berkata, diberikan kepada Julian. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Sarah tidak membukanya untuk melihat, menutup pintu dan kembali ke rumah. Begitu dia memasuki ruangan, Julian bertanya, Sarah, siapa itu? Saya tidak tahu, dia mengirimi Anda undangan. Sarah menyerahkan undangan di tangannya. Untukku.
Julian melihat undangan di tangannya dengan kebingungan di wajahnya. Undangannya sangat halus, tanpa kata-kata di sampulnya. Dia membukanya dengan ragu. Tantangan. Begitu dia membukanya, dia melihat dua karakter yang menarik perhatian. Seminggu kemudian, pertarungan sampai mati akan terjadi di Tianshan Pass di hutan belantara selatan. Setelah Julian melihat kata-kata di undangan itu, dia langsung bingung. Sarah juga membungkuk. Setelah melihat isi undangannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku dan bertanya, "Grand, siapa ini? Pada umur berapa ini, dan masih ada tantangan, dan tidak ada nama di tantangan tersebut. Bagaimana aku bisa tahu?" Julian tidak terlalu memperhatikan dan dengan santai melemparkan surat tantangan di tangannya ke atas meja. Sekarang dia memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan, dan dia tidak punya waktu untuk pergi ke Nanhuang Tianshan Pass untuk bertarung. Sarah bertanya, "Apakah kamu akan pergi?" "Jika aku tidak pergi, ini mungkin semacam tipuan untuk memancing harimau menjauh dari gunung. Aku tidak bisa meninggalkan Kyoto sekarang. Begitu aku pergi, jika terjadi sesuatu, aku tidak akan bisa kembali." "Oh," Sarah berkata dengan lembut dan tidak bertanya lagi. Namun, saat ini, telepon Julian berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat ide penelepon menunjukkan nomor tak dikenal. Setelah sedikit ragu, dia menjawab telepon. Julian bertanya, "Siapa?" Sebuah suara yang dalam datang dari telepon, "Julian, apakah Anda sudah menerima surat tantangan?" Julian mendapatkan kembali energinya, duduk tegak, dan bertanya, "Kamulah yang memberi saya tantangan. Siapa kamu?" "Tidak peduli siapa saya ingin Camilla bertahan. Seminggu kemudian, dalam pertempuran di Nanhuang Tianshan Pass, jika Anda menang, saya akan melepaskannya. Jika kalah, Anda dan dia sama-sama akan mati." Pihak lain menutup telepon. Ekspresi Julian berangsur-angsur menjadi serius. Sarah berada di sebelah Julian, dan dia juga mendengar dan membaca apa yang dikatakan orang lain. "Suamiku, apakah kamu masih pergi sekarang?" "Pergi." Ada sedikit depresi di ekspresi Julian. Dia tidak tahu siapa yang memberinya tantangan. Tapi ini menyangkut Camilla dan putri kawan lamanya, jadi dia harus pergi. Meskipun jalur Tianshan adalah sarang harimau, dia tetap harus pergi. "Saya menelepon Evelyn dan memintanya menggunakan koneksi keluarga Fisher untuk mencari tahu siapa yang memberikan tantangan kepada Anda." Julian mengangguk. Dia bersandar di sofa dan berpikir. Dia kini telah memasuki alam ke-8. Terlebih lagi, di Gunung Olympus Great Eagle, dia mengalahkan Tai Yi dan menunjukkan kekuatan yang besar. Ini jelas bukan rahasia lagi. Semua prajurit kuno Daxia harus mengetahui kekuatannya. Namun kini masih ada orang yang memberikan tantangan kepadanya. Siapa orang ini? Bab 727, Evelyn. Kekuatan Julian bukan lagi rahasia. Namun, masih ada orang yang memberinya tantangan. Hanya ada dua kemungkinan. Pertama, lawannya sangat kuat dan yakin bisa mengalahkannya. Yang kedua adalah adanya konspirasi di sini. Menurut tebakan Julian, itu adalah tipe kedua. Dia punya firasat kuat bahwa sesuatu akan terjadi di Kyoto. Pihak lain ingin memancingnya pergi ke jalur Tianshan yang jauh di hutan belantara selatan. Dia tahu ini masalahnya, tapi dia benar-benar harus pergi karena dia tidak berani berjudi. "Sarah, aku akan mencari Evelyn untuk mendiskusikannya." Julian sedikit bingung sekarang. Berada di tengah permainan, dia tidak bisa melihat situasi dengan jelas. Dia harus mencari orang luar untuk mendiskusikannya. Sarah tidak lagi cemburu. Julian tidak tinggal lama dan segera berdiri dan pergi. Setelah dia pergi, senyuman di wajah Sarah mengeras dan digantikan oleh ekspresi tertekan. Dia mengambil catatan tantangan di atas meja, membacanya sebentar, lalu mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Gunakan seluruh kekuatan Tianmen untuk membantu mencari tahu siapa orang yang memberikan tantangan kepada Julian. Seperti yang diperintahkan. Sebuah suara datang dari telepon. Sarah menutup telepon. Julian meninggalkan kediaman Sarah dan menelepon Evelyn dalam perjalanan ke rumah Fisher karena dia tidak yakin apakah Evelyn ada di rumah Fisher sekarang. Jika dia tidak ada di sana, dia akan melarikan diri dengan sia-sia. "Evelyn, apakah kamu di rumah?" Ya. Aku akan segera mencarimu." "Oke." Setelah percakapan sederhana, Julian menutup telepon, duduk di kursi di belakang, dan mulai memejamkan mata dan beristirahat. Segera dia sampai di rumah Fisher. Keluarga Fisher, halaman belakang. Ruang sayap. Evelyn sibuk sampai larut malam kemarin. Tapi ketika Julian menelepon, dia tidak tidur. Pada saat ini, dia mengenakan satu set piyama yang agak tipis, dengan tangan terlipat di depan dada, berdiri di samping, memandang Julian yang sedang duduk dan merokok, dan tidak bisa tidak mengingatkannya, kurangi merokok. Evelyn cantik. Apalagi setelah menjadi pemimpin klan, temperamennya menjadi semakin kuat. Julian sedang tidak ingin mengagumi keindahan di depannya. "Evelyn, menurutmu siapa yang memberikan tantangan kepadaku?" Evelyn berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Menurut apa yang Anda katakan sebelumnya, Camilla dibawa pergi oleh Presiden Masyarakat Tianming, jadi Camilla ada di tangan orang ini, dan dialah yang menantangmu. Ini orangnya,
Tapi, saat dia mengatakan itu, dia berhenti. Yang aku tidak tahu sekarang adalah apakah orang bernama tikus liar ini adalah satu kekuatan atau apakah dia bersekutu dengan seseorang. Namun, menurutku tikus liar harus bersekutu dengan seseorang. Julian bertanya, lalu menurutmu siapa orang ini? Evelyn menggelengkan kepalanya sedikit dan berpikir, sulit untuk mengatakannya. Mungkin Tuan Jersey, mungkin Barry. Mungkin ada kekuatan lain yang diam-diam. Saudara Fisher, jangan terlalu banyak berpikir. Para prajurit akan menghentikan air, kamu tidak sendirian. Evelyn duduk di sebelah Julian dan tidak bisa menahan tangannya. Julian sedikit menegang dan menatap Evelyn. Saya melihat wajah tanpa celah di depan saya dan bulu matanya yang sedikit gemetar. Butuh beberapa detik baginya untuk bereaksi, dan Julian berusaha melepaskan tangan Evelyn. Evelyn tersenyum. Perilaku Julian sesuai ekspektasinya. Julian menarik napas dalam-dalam dan berkata, menilai dari situasi di Kyoto selama periode ini, saya merasa sesuatu akan terjadi di Kyoto. Saya berencana pergi ke Nanhuang Tianshan Pass untuk berperang, tetapi saya khawatir tentang Kyoto. Apa yang perlu dikhawatirkan? Evelyn berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, Anda berada di tengah-tengah permainan dan benar-benar bingung. Anda bukan satu-satunya di Kyoto. Ada banyak kekuatan. Baik Tuan Jersey atau Barry yang ingin melakukan sesuatu, seseorang akan menghentikan mereka. Ya, Anda dapat pergi dengan tenang, bahkan jika ada masalah di Kyoto, seseorang akan berdiri dan mengambil alih situasi secara keseluruhan untuk mencegah situasi menjadi tidak terkendali. Kata-kata Evelyn menyadarkan Julian. Kamu masih melihat dengan jelas ya, apa yang aku khawatirkan di sini. Evelyn tersenyum. Dia secara khusus mendekati Julian, mau tidak mau bersandar di bahunya, meraih tangan Julian dan meletakkannya di pinggangnya. Julian menarik tangannya tepat waktu. Kamu, apa yang kamu lakukan? Evelyn bertanya sambil tersenyum bercanda, Saudara Fisher, apakah saya cantik? Julian mengangguk dengan jujur, ya, kamu secantik peri. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kamu adalah peri. Kalau tidak, kita. Evelyn memasang ekspresi bercanda di wajahnya. Aku akan kembali dulu. Julian sedikit panik. Dia tidak takut pada Evelyn yang jujur, dia juga tidak takut pada Evelyn yang tidak jujur. Menghadapi Evelyn yang bengkok, dia benar-benar tidak tahu bagaimana melawannya. Cekikikan. Melihat Julian pergi dengan panik, Evelyn tertawa. Setelah Julian meninggalkan keluarga Fisher, dia menghela nafas lega. Ketika Evelyn menggodanya, banyak gambaran dan pemikiran yang seharusnya tidak muncul di benaknya. Dia khawatir jika dia tinggal lebih lama lagi, dia akan kehilangan kendali. Dia sudah merasa kasihan pada seorang gadis, dan dia tidak ingin merasa kasihan pada Evelyn lagi. Dia tidak ingin mengecewakan Sarah lagi. Dia terus menghirup udara dan mengaktifkan teknik sancing pada saat yang sama, dan kemudian dia menekan pikiran berantakan di benaknya. Setelah keadaan tenang, Julian pergi, tapi dia tidak pulang. Sebaliknya, dia pergi menemui beberapa orang. Beberapa waktu lalu, ketika dia meninggalkan Daxia menuju Great Eagle, dia memberitahu Ivan dan meminta Ivan untuk membawa beberapa orang dari Istana Hitam ke Daxia Kyoto. Di saat yang sama, 8 naga langit juga bergegas kembali. Selain itu, jaringan intelijen bawah tanah Jiangzhongi juga berkembang menuju Kyoto. Dia bertemu orang-orang ini. Perintahkan orang-orang ini untuk diam untuk sementara waktu dan menunggu instruksinya. Kemudian, dia kembali ke rumah. Baru saja berjalan ke halaman, sebelum memasuki kamar, saya mendengar suara tawa datang dari dalam kamar. Julian berjalan mendekat dan melihat ada satu orang lagi di rumah itu. Dia adalah Taraf. Setelah tertegun sejenak, dia berjalan mendekat, duduk, dan berkata sambil tersenyum, ikut. Taraf melirik Julian, dengan ekspresi kebencian di wajahnya, dan mengeluh, nah, setelah kamu sampai di sini, kamu memanggilku ke Kyoto, dan kemudian lari ke negeri elang besar sendirian. Aku sangat sibuk selama ini periode ini, dan saya tidak bisa makan dengan baik atau tidur nyenyak. Terima kasih atas kerja kerasmu. Julian tampak menyesal. Perlakukan saja aku makan ketika kamu punya waktu. Ngomong-ngomong, bagaimana pengaturan kamar dagang? Berbicara tentang masalah ini, Taraf menjadi serius dan berkata, baiklah, semuanya berjalan dengan baik. Selama periode ini, saya berkeliling negeri dan menggunakan koneksi Anda untuk memenangkan banyak perusahaan. Yang pertama bergabung dengan kamar dagang adalah Pablo dari utara. Dengan tambahan penguasa utara Pablo, semakin banyak perusahaan yang bergabung dengan kamar dagang. Sekarang kamar dagang telah mencapai skala tertentu. Namun Kadin baru terbentuk pada awalnya, dan banyak tindak lanjutnya yang belum selesai. Apalagi Kadin saat ini tidak terikat kepentingan. Saya khawatir perusahaan-perusahaan ini akan berubah pikiran kapan saja. Mendengar ini, Julian juga berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia melihat ke arah Taraf dan bertanya, lalu bagaimana menurutmu? Kami membutuhkan manfaat. Taraf berkata, teknologi yang dikembangkan oleh New Blue Technology telah menjadi fokus dunia. Jika Anda bisa mendapatkan teknologi ini, Anda akan mendapat manfaat, dan Anda dapat menarik lebih banyak perusahaan untuk bergabung. Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok pelipisnya. Ia masih mengkhawatirkan masalah tersebut hingga saat ini.
Dia bahkan tidak tahu di mana Gusman sekarang, jadi kemana dia bisa mencari teknologi. Dan ada terlalu banyak orang yang mencari Gusman sekarang, dan dia mungkin tidak dapat menemukannya. Bab 728, menuju ke Sekte Tianshan. Julian berpikir sejenak dan berkata, baiklah, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menemukan Camilla, dan melihat apakah saya dapat menemukan ayah tirinya melalui dia dan bekerja sama dengan ayah tirinya. Secepatnya. Taraf tidak banyak bicara. Sekarang dia hanya berharap Julian bisa lebih cepat. Karena Kadin Dadong sudah dalam proses pembenahan. Kalau Kadin Dadong menjadi besi lagi, akan lebih sulit tersandung dibandingkan sekarang. Masih ada yang harus kulakukan, jadi aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Taraf mengambil tas di atas meja dan pergi. Ketika dia datang ke Sarah, Sarah lah yang meneleponnya dan mengatakan bahwa Julian telah kembali, dan dia datang secara khusus untuk melaporkan perkembangan masalah tersebut kepada Julian. Baiklah, aku akan mentraktirmu makan malam jika kamu punya waktu. Julian tidak berusaha membujuknya untuk tetap tinggal. Taraf berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Sarah bertanya, apakah kamu bertemu Evelyn? Yah, kami bertemu, kami mengobrol sebentar. Julian mengangguk ringan, tetapi mengingat apa yang dikatakan Evelyn sebelumnya dan tindakannya, Julian tampak sedikit tidak wajar. Sarah juga melihat beberapa petunjuk dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mengapa kamu merasa tidak nyaman? Mungkin karena akhir-akhir ini aku terlalu lelah dan kurang istirahat. Julian mulai berbohong. Sarah segera berdiri di belakang Julian, dan mulai meremas bahunya. Julian juga bersandar di sofa, dengan ekspresi kenikmatan di wajahnya. Ngomong-ngomong, kapan kita akan pergi ke Nanhuang Tianshan Pass? Masih ada 1 minggu lagi, jangan khawatir, saya berencana pergi ke Sekte Tianshan dulu dan mencari pemimpin Sekte Tianshan, Cakra, dan memintanya membantu saya memeriksa beberapa hal. Apa pertanyaannya? Ini bukan urusan Camilla. Julian selalu mengkhawatirkan masalah ini. Oke. Sarah tidak banyak bicara. Julian bersandar di sofa, menikmati pijatan Sarah. Tangan Sarah sangat lembut dan terasa nyaman saat ditekan di tubuhnya. Julian tertidur tanpa menyadarinya. Ketika saya bangun, hari sudah malam. Dia ditutupi dengan selembar kain. Setelah dia bangun, dia melihat selimut di tubuhnya dan tidak bisa menahan senyum. Ah! Dia menggonggong beberapa kali. Namun tidak ada jawaban yang terdengar. Dia bangkit, keluar kamar, dan sampai ke halaman. Saya melihat Sarah memegang pedang kayu dan membuat isyarat di halaman, dia menghunus pedangnya dengan sangat lambat, seolah-olah dia sedang membuat isyarat dari seseorang yang tidak mengerti seni bela diri. Julian berjalan mendekat dan bertanya, ilmu pedang apa yang kamu latih? Sarah menyingkirkan pedang kayu itu dan berkata sambil tersenyum, tidak ada, hanya memikirkannya. Melihat Sarah berlatih ilmu pedang, Julian teringat ilmu pedang Tai yang dia lihat di Gua Api Suci, Tanah Suci Sekte Tai. Dia telah mempelajari 13 pedang surgawi. Dia juga mengolahnya secara ekstrim dan mengembangkan 13 energi pedang. Namun, 13 pedang surgawi bukanlah yang terhebat. Ada juga 14 pedang yang lebih kuat. Sekarang, setelah menonton seni pedang Tai, dia memperoleh beberapa wawasan, tetapi dia tidak pernah punya waktu untuk berlatih. Dia akan pergi ke Nanhuang Tianshan Pass untuk bertarung. Sekarang dia masih belum tahu siapa yang mengiriminya tantangan, dan dia tidak tahu apa kekuatan lawannya. Dia berencana untuk pergi ke Sekte Tianshan dan kemudian mengasingkan diri selama beberapa hari untuk melihat apakah dia dapat memahami 14 pedang yang lebih kuat. Suamiku, apa yang kamu pikirkan? Omelan Sarah membuyarkan pikiran Julian. Dia bereaksi dan berkata tepat pada waktunya, bukan apa-apa. Kali ini saya pergi ke luar negeri ke suatu tempat bernama Sekte Tai dan menyaksikan beberapa ilmu pedang. Ini memberi saya beberapa inspirasi untuk latihan 13 pedang surga. Saya berencana untuk pergi ke Tianshan Sekte, lalu cari tempat untuk mundur selama beberapa hari, lalu pergi ke Celanan Huang Tianshan untuk bertarung. Apakah kamu ingin aku pergi bersamamu? Sarah menanyakan pendapat Julian. Dia sangat mengkhawatirkan Julian. Meskipun Julian sekarang berada di alam ke-8, dia sangat kuat. Namun, sudah ada banyak orang kuat di alam ke-8 di Daxia, dan dengan diambilnya ramuan dalam penyuruh, kekuatan orang-orang kuat di alam ke-8 ini pasti akan naik ke tingkat berikutnya. Dia khawatir Julian akan terluka setelah pergi ke Nanhuang Tianshan Pass. Tidak, tinggallah di rumah dengan pikiran tenang. Julian meletakkan tangannya di bahu Sarah dan berjanji, saya berjanji, apapun yang terjadi, saya akan menemukan cara untuk... Julian meletakkan tangannya di bahu Sarah dan berjanji, saya berjanji, apapun yang terjadi, saya akan menemukan cara untuk bertahan hidup dan saya tidak akan gegabah. Sarah mengangguk dengan lembut. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia sudah mengambil keputusan. Ketika Julian pergi, dia akan mengikuti. Ikuti Julian secara diam-diam. Dengan cara ini, kita dapat mengambil tindakan pada saat kritis dan membantu Julian mengatasi kesulitan. Dia mengangkat tangannya dan memeluk bagian belakang kepala Julian, berdiri, dan mencium Julian. Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk Sarah dan membalas ciumannya.
Keduanya berciuman dan berjalan menuju kamar. Di dalam ruangan, Sarah meringkuk dalam pelukan Julian, wajahnya memerah, dan dia bertanya dengan lembut, kapan kamu akan pergi? Julian melihat waktu itu, sudah jam 8 malam. Saya ingin pergi ke Sekte Tianshan sekarang. Tidak banyak waktu tersisa untuknya sekarang. Dia ingin bertemu Cakra sesegera mungkin, mendiskusikan tindakan pencegahan dengannya secara langsung, dan kemudian pergi ke Nanhuang untuk mencari tempat untuk mundur di Nanhuang selama beberapa hari. Sarah bangkit dan menarik selimut untuk menutupi tubuhnya yang halus. Dia duduk di tempat tidur, memandang Julian, dan mengingatkan, hati-hati. Julian tersenyum dan berkata, saya mengerti, saya bukan anak kecil lagi. Dia juga berguling dan mulai berpakaian. Setelah berdandan, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Sarah, lalu pergi dan langsung menuju kawasan militer, berniat naik pesawat khusus ke Sekte Tianshan. Setelah Julian pergi, Sarah perlahan berpakaian. Setelah berpakaian, aku keluar kamar dan menuju ruang tamu. Setelah memikirkannya sebentar, dia memanggil bawahannya di Tianmen dan meminta orang-orang di Tianmen untuk mulai mencari keberadaan Camilla dan bahkan memeriksa jejak Busman. Setelah Julian pergi ke wilayah militer, dia naik pesawat khusus ke Sekte Tianshan. Pada jam 11 malam, dia muncul di kaki Gunung Tianshan. Dia berdiri di kaki gunung dan memandangi pegunungan putih yang tertutup salju di depannya. Terakhir kali saya datang ke sini adalah ketika saya menghadiri konferensi Tianshan. Meski beberapa bulan telah berlalu, apa yang terjadi di konferensi Tianshan muncul dengan jelas di benaknya seolah baru terjadi kemarin. Setelah kembali ke Daxia, Julian juga mempelajari beberapa hal tentang dunia seni bela diri kuno di Daxia. Saya tahu Tianmen sangat kuat sekarang. Pemimpin Sekte Tianmen mengalahkan Luka, pendiri Sekte Tianshan. Faksi Tianshan juga mengantri dan berdiri di sisi Tianmen, membantu urusan Tianmen bila diperlukan. Setelah tertegun sejenak, Julian dengan cepat berjalan menuju pegunungan yang tertutup salju di depan. Dia sangat cepat, seperti hantu. Dia mengambil beberapa langkah dan muncul di tengah gunung. Swoosh! Sebuah bayangan dengan cepat muncul dari kaki gunung dan muncul di depan gerbang Sekte Tianshan. Siapa? Julian tiba-tiba muncul, mengejutkan murid dari Sekte Tianshan. Murid-murid ini menghunus pedang mereka satu demi satu. Setelah melihat dengan jelas siapa yang datang, murid-murid yang menjaga gunung ini menghela nafas lega. Seorang murid berjalan mendekat, mengepalkan tangannya, dan berteriak, ternyata itu Tuan Muda Viser. Menurut saya dia siapa? Saya terkejut. Julian mengangguk, menanggapi murid ini, dan bertanya, apakah Tuan Max ada di sini? Pemimpinnya ada di sini, Tuan Viser, tolong. Murid Sekte Tianshan yang menjaga gunung memberi isyarat undangan dan mengundang Julian untuk bergabung dengan Sekte Tianshan. Bab 729, Ensiklopedia Hidup. Ketika Julian tiba di Sekte Tianshan, waktu sudah lewat jam 11 malam. Saat ini, kecuali beberapa murid yang menjaga gunung, kebanyakan dari mereka sudah tertidur. Julian dibawa ke ruang resepsi Sekte Tianshan. Tuan Viser, mohon tunggu sebentar, saya akan segera memberitahu pemimpinnya. Julian mengangguk dan duduk. Begitu dia duduk, seorang murid perempuan datang membawa teh dan meletakkannya di atas meja di depan Julian. Murid yang memimpin Julian ke kiri untuk memberi tahu Cakra. Julian menunggu di ruang resepsi Sekte Tianshan. Saya menunggu sekitar 10 menit. Haha, Saudara Viser. Suara keras terdengar dari luar. Segera setelah itu, seorang pria parubaya berjubah putih masuk. Dia adalah Cakra, kepala Sekte Tianshan saat ini. Julian juga berdiri dan berteriak, Tuan Max. Duduk. Cakra memberi isyarat, lalu duduk, memandang Julian, dan bertanya, Saudara Viser, kamu pasti tidak datang mengunjungi saya pada larut malam. Apakah ada yang salah? Yah, itu benar. Setelah Julian duduk, dia berkata dengan sedikit ekspresi serius, selama periode ini, banyak hal terjadi. Saya datang ke sini larut malam karena saya ingin merepotkan Tuan Max dengan beberapa hal. Biarkan Tuan Max memeriksanya untuk saya. Katakan. Cakra memberi isyarat mengundang. Julian secara singkat berbicara tentang situasi di Kyoto, grup New Blue, dan bagaimana dia pergi ke Great Eagle untuk mencari Camilla. Ia pun bercerita tentang surat tantangan yang diterimanya. Saya ingin Guru Max menggunakan posisi Sekte Tianshan di dunia seni bela diri kuno dan jaringan intelijen untuk membantu saya memeriksa hal-hal ini, Tian Minghui, tikus liar, dan keberadaan Camilla dan Guzman. Mendengar ini, Cakra mengerutkan kening. Saudara Viser, katamu, seseorang memberikan tantangan kepadamu. Nah, seminggu kemudian, akan ada pertempuran di jalur Tianshan di hutan belantara selatan. Saya masih belum tahu siapa yang memberi saya tantangan. Saya datang kepada Anda kali ini terutama untuk meminta Anda membantu saya menyelidiki hal-hal ini. Lalu saya akan pergi ke hutan belantara selatan.
Jalur Tianshan berperang. Oke, tidak masalah, serahkan padaku. Aku pasti akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk membantumu memeriksa ini. Dengan kata-kata Cakra, Julian merasa lega. Sekarang ada begitu banyak kekuatan yang menyelidiki. Dia yakin masalah ini akan segera terungkap. Kita akan segera mengetahui keberadaan Camilla dan jejak Gusman. Dan dia bisa mengasingkan diri selama beberapa hari dengan pikiran tenang dan bersiap untuk pertempuran berikutnya. Benar. Julian tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, setelah saya kembali ke Daxia Kyoto, saya mendengar bahwa Sekte Tianmen datang ke Sekte Tianshan, bertarung dengan Senior Luka, dan mengalahkan Senior Luka, dan Sekte Tianshan juga mendengarkan Sekte Tianmen. Ketika Julian bertanya tentang masalah ini, Cakra tampak tidak berdaya. Ya, pemimpin Sekte Tianmen terlalu kuat. Saya bahkan tidak bisa melakukan satu gerakan pun di tangannya. Bahkan leluhur Sekte saya dikalahkan, dan bahkan pedang Sekte saya, pedang es, terpotong. Tuan Max, menurut Anda siapa guru klan Tianmen ini? Julian bertanya. Dia menanyakan pertanyaan ini terutama karena dia ingin mengetahui identitas pemimpin Tianmen. Karena pemimpin Sekte Tianmen menyelamatkannya berulang kali ketika dia berada di Gunung Great Eagle Olympus. Dilihat dari ini, pemimpin Tianmen pastilah seseorang yang dia kenal. Mendengar ini, Cakra berpikir. Setelah beberapa detik, dia melihat ke arah Julian dan berkata, ketika pemimpin Sekte Tianmen berkelahi dengan leluhur saya mendengar leluhur memanggil pemimpin Sekte Tianmen Dimitri. Kakek. Julian tercengang. Cakra mengangguk dan berkata, jika Luka, nenek moyang sekte kami, mengakui kesalahannya dengan benar, pemimpin sekte hari itu adalah kakekmu Dimitri. Di dunia, hanya kakekmu yang memiliki kekuatan untuk mengalahkan leluhur dari sekte kami. Julian juga mulai berpikir. Dimitri, kakek. Dia pikir itu mustahil. Dia memiliki beberapa kontak dengan Master Sekte Tianmen. Meskipun Master Sekte Tianmen mengenakan topeng, dia berbau parfum dan lengannya lembut. Meskipun suaranya sengaja diturunkan, suaranya menjadi rendah dan serak. Tapi secara kasar Anda bisa mengatakan bahwa ini adalah seorang wanita. Apakah ini tidak mungkin? Julian berkata dengan ragu, ketika kami berada di Eagle Olympic Mountain, Master Sekte Tianmen dan kakek saya muncul hampir pada waktu yang bersamaan. Saat Master Sekte Tianmen pergi, kakek saya muncul. Mungkinkah kakek saya masih memiliki kemampuan untuk mengkloning dirinya sendiri? Tidak bisa. Cakra menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu tentang ini. Saya hanya tahu bahwa pemimpin Sekte Tianmen sangat kuat. Dia mengalahkan saya hanya dengan satu gerakan. Kekuatan ini pasti telah mencapai puncak alam ke-8. Adapun peringkat mana yang telah dia capai di tangga surgawi, ini tidak pasti, tetapi saya mengirim leluhur untuk memanggilnya Dimitri, saya pikir ini tidak salah. Apakah itu salah? Julian menjadi semakin bingung. Dia pikir itu mustahil. Dia percaya bahwa Sarah adalah pemimpin Tianmen, tetapi dia tidak percaya bahwa kakeknya adalah pemimpin Tianmen. Namun, saya merasa pemimpin Tianmen bukanlah orang jahat, dan Tianmen tidak melakukan apapun yang merusak alam. Dia secara khusus menyelidiki Tianmen. Saya tahu sebagian dari apa yang dilakukan Tianmen selama ini. Meskipun dia menyapu sebagian besar dunia seni bela diri kuno, dia tidak membunuh siapapun. Julian menarik napas dalam-dalam. Dia tidak lagi peduli dengan identitas Master Sekte Tianmen. Prioritas utama saat ini adalah menghadapi pertempuran yang akan datang di jalur Tianshan. Sekarang dia bahkan tidak tahu siapa musuhnya, atau tingkat budidaya musuhnya. Musuh yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Setelah percakapan singkat dengan Cakra, Julian berdiri dan berkata, Tuan Max, saya harus bergegas ke hutan belantara selatan semalaman untuk menemukan tempat yang tenang di hutan belantara selatan untuk mundur selama beberapa hari, sehingga saya dapat menanganinya pertarungan Tianshan Pass yang akan datang. Tian Minghui, Camilla, harap khawatir tentang Gusman. Cakra berdiri dan berkata, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelidikinya. Jika tidak, saya akan meminta putri saya pergi ke hutan belantara selatan bersama Anda. Julian tercengang. Cakra buru-buru menjelaskan, tidak ada orang lain yang tertarik. Gadis kecil saya Kailin tidak memiliki kemampuan lain, tetapi dia telah membaca semua buku sejak dia masih kecil dan mengetahui semua seni bela diri di dunia. Tidak peduli siapa yang Anda lawan. Melawan, kamu bisa menilai dari gerakan yang digunakan lawan. Apakah dia begitu kuat? Julian tercengang. Dia pernah bertemu Kailin sebelumnya. Di matanya, Kailin lebih cantik dan memiliki temperamen yang luar biasa, tetapi budidayanya hanya rata-rata. Selain itu, tidak ada yang istimewa darinya. Tentu. Cakra tersenyum dan berkata, Sekte Tianshan saya memiliki koleksi seni bela diri dari seluruh dunia. Kecuali beberapa rahasia yang hilang di dunia seni bela diri kuno, gadis kecil saya telah melihat semuanya. Julian memikirkannya dan merasa bahwa bukanlah hal yang buruk untuk membawa ensiklopedia hidup dunia seni bela diri kuno bersamanya. Tidak apa-apa, tapi aku berlarian sepanjang malam. Aku tidak tahu apakah Tuan Muda Julian akan. Cakra berhenti tepat waktu dan berkata, bagaimana orang-orang di dunia ini bisa begitu peka? Karena saudara Fisher mengizinkannya, saya akan memanggil Kailin dan memintanya untuk bersiap dan pergi ke hutan belantara selatan bersamamu.
Julian mengangguk ringan. Saudara Visser, tunggu sebentar, saya akan segera menelepon Anda. Setelah Cakra meninggalkan sepatah kata pun, dia berbalik dan pergi. Julian duduk lagi dan menunggu dengan tenang. Bab 730, Pikiran Cakra. Sekte Tianshan, Aula Samping. Perpustakaan. Kailin tidak tidur. Dia tidak tahu kenapa, tapi akhir-akhir ini, dia gelisah. Dia berguling-guling di tempat tidur dan tidak bisa tidur, jadi dia bangun dan pergi ke perpustakaan, berniat membaca sebentar. Saya menontonnya lama sekali, tetapi tidak dapat melihat apapun. Ta-ta-ta. Suara langkah kaki terdengar. Kailin sedang duduk di kursi di lantai 3 perpustakaan. Dia segera meletakkan buku di tangannya, berdiri, dan berseru dengan hormat, "Ayah." Cakra, yang datang, mengangguk, duduk di sampingnya, dan melirik buku di atas meja. "Apakah kamu masih membaca buku ini?" Kailin mengambil buku di atas meja. Buku ini sangat tebal, dan sampulnya agak menguning. Di sampulnya tertulis beberapa karakter kuno, Millennium Strange Stories. Buku ini disusun setelah Sekte Tianshan didirikan. Buku ini mencatat apa yang terjadi di setiap periode di dunia seni bela diri kuno selama ribuan tahun, mencatat orang-orang kuat yang lahir di setiap periode, dan mencatat setiap orang kuat di setiap periode keahlian. "Jika kamu tidak bisa tidur, datang dan lihatlah perpustakaan," kata Kailin lembut. "Kailin, kamu sudah dewasa." Cakra memandangnya dan berkata, "Kamu tidak muda lagi. Di usiamu, jika kamu berada di dunia sekuler, kamu pasti sudah menikah dengan seorang istri dan memiliki anak." Mendengar ini, wajah cantik Kailin sedikit memerah. "Ayah." Dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Dia baru berusia pertengahan 20-an. Hal ini masih sangat mudah bagi para pejuang zaman dahulu, karena para pejuang zaman dahulu pada umumnya memiliki umur yang lebih panjang dibandingkan orang biasa, serta tidak mudah sakit dan tidak mudah mati karena sakit. Cakra tersenyum dan berkata, "Ngomong-ngomong, Julian ada di sini." "Ah." Kailin terkejut. Ekspresi kagetnya tidak disembunyikan dari Cakra. Sebagai seorang ayah, bagaimana mungkin Cakra tidak memahami pikiran putrinya? Sejak terakhir kali dia bertemu Julian, dia menemukan bahwa Kailin sudah gila, seolah jiwanya telah diambil oleh seseorang. Cakra secara singkat memberitahu Julian tentang kedatangannya ke Sekte Tianshan. Dia sudah menerima surat tantangan, tapi masih belum jelas siapa yang membuat surat tantangan. Dia akan pergi ke Southern Wastelen untuk mencari tempat mundur selama beberapa hari untuk mempersiapkan tantangan berikutnya. "Biarkan kamu pergi bersamanya." "Saya." Kailin tertegun sejenak, dan butuh beberapa detik sebelum dia bereaksi dan bertanya, "Dia pergi bertarung, apa yang harus saya lakukan?" Ekspresi Cakra juga menjadi serius, dan dia berkata dengan serius, "Saya meminta Anda untuk mengikutinya kali ini untuk beberapa tujuan. Pertama, Julian adalah jenius paling menonjol di dunia seni bela diri kuno saat ini. Usianya kurang dari 30 tahun, tetapi kekuatannya menempati peringkat tinggi di dunia seni bela diri kuno. Tidak banyak orang yang bisa mengalahkannya sekarang. Kedua, Sekte Tianshan kita lebih rendah dari setiap generasi. Tidak dapat dibayangkan bahwa nenek moyang kita, Ratu Xianhe, akan mampu memikul tanggung jawab Sekte Tianshan." Kailin berkata tepat waktu, "Bukankah masih ada ayah?" Cakra menggelengkan kepalanya sedikit, "Saya tidak bisa melakukannya. Saya hanya berada di alam ketujuh sekarang. Jika kekuatan alam ketujuh diletakkan di hadapan saya pasti akan bisa berdiri sendiri. Namun, sejak pembunuhan itu di dalam penyu, banyak orang kuat telah memperoleh ramuan dalam penyu. Pada langkah selanjutnya, jika Anda tidak memasuki 8 alam, itu tidak cukup." Kailin mendengarkan dengan seksama. Cakra melanjutkan, "Saya, Sekte Tianshan, selalu menjadi Taisan Beidou di dunia seni bela diri kuno. Saya tidak ingin Sekte Tianshan hancur di tangan saya. Kakak tertua Anda gagal memenuhi harapan. Dia memisahkan diri dari Sekte Tianshan bertahun-tahun yang lalu. Keberadaannya tidak diketahui sekarang. Apa yang bisa saya andalkan sekarang?" Setelah mengatakan ini, Cakra menghela nafas pelan. Dia juga memiliki seorang putra. Tidak ada yang perlu dikatakan tentang potensi anak ini. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sekarang hanya Kailin yang berlutut. Pilar utama Sekte Tianshan akan diserahkan kepadanya di masa depan. Dia berharap seseorang dapat membantu Kailin. Sebagai tuan muda dari Sekte Tianshan, bagaimana mungkin Kailin tidak mengetahui apa yang dipikirkan Cakra? "Ayah, apakah kamu menyukai Julian?" Cakra mengangguk pelan. "Jadi begitu." Kailin mengangguk sedikit, berdiri dan berkata, "Saya akan kembali ke kamar untuk bersiap, dan kemudian pergi ke hutan belantara selatan bersama Julian." "Kamu lebih tahu." Cakra tidak menjelaskan banyak hal. Kailin mengambil buku di atas meja, lalu berbalik dan pergi, berjalan keluar perpustakaan. Julian menunggu di aula resepsi Sekte Tianshan selama sekitar 20 menit. Sekitar 20 menit kemudian, Cakra masuk bersama seorang wanita. Wanita itu masih sangat muda, tampaknya berusia awal 20-an. Meski Sekte Tianshan tertutup salju sepanjang tahun dan suhunya relatif rendah, wanita tersebut hanya mengenakan gaun putih dengan rambut hitam panjang tergerai. Kulitnya putih dan wajahnya penuh kolagen.
Mengikuti cakra, dia masuk dan berdiri di depan Julian, meletakkan tangannya di sisi kanan perut bagian bawah dan sedikit menekuk tubuhnya. Kailin telah bertemu Tuan Muda Visser. Cakra tersenyum dan berkata, Saudara Visser, saya sudah menunggu lama sekali. Julian berdiri dan berkata sambil tersenyum, tidak masalah. Cakra menoleh untuk melihat ke arah Kailin dan menjelaskan, Kailin, kali ini Anda mengikuti Tuan Visser ke jalur Nan Huang Tianshan. Tujuan utamanya adalah untuk melihat gerakan Tuan Visser dan menganalisis gerakannya melalui pertempurannya dengan musuh. Tuan, lakukan kamu mengerti. Putri mengerti. Tuan Muda Visser sedang terburu-buru, jadi jangan menunda dan lanjutkan. Ya. Kailin mengangguk. Setelah Cakra menjelaskan beberapa patah kata, dia memandang Julian, meraih tangan Kailin, meletakkannya di tangan Julian, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Visser, saya akan menyerahkan Kailin kepada Anda. Kailin menunduk malu-malu. Julian segera menarik tangannya dan berkata sambil tersenyum, saya akan menjaganya tetap aman. Kemudian, dia melihat ke arah Kailin dan berkata, ayo pergi. Kailin menunduk dan mengikuti Julian. Keduanya berjalan keluar dari ruang resepsi satu demi satu. Kailin, pedang. Sebuah suara datang dari belakang. Kailin berbalik, dan saat dia berbalik, sebuah pedang terbang. Kailin mengambil pedang terbang itu. Tarik keluar secara instan. Ini adalah pedang yang patah. Badan pedangnya transparan, sebening es, dan memancarkan kabut putih. Julian melihatnya dan mengetahui bahwa ini adalah pedang es yang dipotong oleh Master Sekte Tianmen, dan itu juga pedang dari Sekte Tianshan. Cakra datang dan berkata, pedangnya patah, ambillah. Kemanapun Anda pergi, ingatlah bahwa Anda adalah murid dari Sekte Tianshan. Kailin sedikit terkejut. Untuk sesaat, dia tidak mengerti apa maksud Cakra. Setelah tertegun selama beberapa detik, dia menyarungkan pedang yang patah itu dan mengangguk dengan lembut, ya, Putri akan mengingatnya. Julian tidak banyak bicara dan langsung pergi. Kailin mengikuti Julian. Keduanya dengan cepat meninggalkan Sekte Tianshan. Sekte Tianshan, di depan gerbang gunung. Cakra berdiri di tangga dan melihat dua sosok yang perlahan menghilang di bawah. Badai akan datang, dan dunia seni bela diri kuno akan penuh dengan darah. Ada sentuhan kesedihan di wajahnya. Dunia seni bela diri kuno tampaknya relatif tenang sekarang, tetapi sebenarnya sudah bergejolak. Nanti akan terjadi banyak kekacauan. Mengenai betapa kacaunya hal itu, dia benar-benar tidak dapat membayangkannya. Satu-satunya hal yang diketahui adalah bahwa kekuatan para pejuang kuno kini melampaui era manapun dalam sejarah. Bisakah kura-kura roh melahirkan 9 alam? Siapa yang bisa mematahkan belenggu terakhir dan mencapai alam legendaris? Bersambung.